Oke, hari ini kita akan kembali belajar mengenai diagram batang dan diagram garis, ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahasnya melalui contoh soalnya. Yang pertama, yaitu saya punya data tentang tinggi badan siswa kelas 5 SD cerdas. Jadi ketika kamu mau membuat diagram itu pastikan konteksnya harus jelas ya. Ini tentang apa, lalu kepada siapa respondennya, orangnya, lalu di mana tempatnya. Begitu ya, harus jelas. Nah, di sini ada data ya seperti ini, kamu bisa baca sendiri ya nama-namanya. Ya, kalau kamu hitung berarti ya semuanya ini ada 10 orang. Berarti ada 10 data begitu ya. Ada 10 datum, sorry. Jadi bagian kecil-kecil ini disebut dengan datum ya. Datum. Ini juga datum. Ini datum juga ya. Ya, datum ini datum 1, datum 2, datum 3, datum 4 dan seterusnya. Nah, lalu data ini ya, kalau kita mau menyajikannya ke dalam diagram batang atau garis, ya, ini tidak bisa langsung kita buat ke diagram batang atau diagram garis karena akan sangat sulit jadinya ya. Hal yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah kamu harus membuat kategori ya dengan menggunakan tabel frekuensi ya. Kalau kamu perhatikan di sini ada nama anak lalu ada tinggi badannya. Begitu ya. Hal yang harus kamu buat kategorinya seperti ini. Ya, tabelnya ya. Pertama ada tinggi badan kategorinya, lalu ada jumlah siswa. Nah, kadang-kadang ada soal ada buku yang menulisnya bukan jumlah siswa, frekuensi. Frekuensi itu sama dengan jumlah siswa atau jumlah ya sorry bukan jumlah siswa, siswanya dihilangin. Frekuensi adalah jumlah artinya, ya. Artinya frekuensi adalah jumlah sama begitu ya. Jumlah apa? Jumlah datum begitu. Oke, datum mana datum ini satu datum, datum 2, datum 3, datum 4, datum 5, ada 10 datum di sini. Nah, lalu bagaimana kita harus menyajikannya ke dalam tabel ini? Ingat tujuan kita menyajikan data itu adalah untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Nah, kalau kamu baca seperti ini agak sulit kan? Ya, pertama datanya nggak berurutan. Lihat nih, 141, 138, begitu ya. Harus kita urutkan terlebih dahulu. Lalu ada yang double-double, ada yang 141-nya 2 kali nih. Oh, 3 kali bahkan, ya. Gimana cara penulisannya? Perhatikan baik-baik. Berarti yang kita urutkan terlebih dahulu dari yang kecil sampai yang terbesar. Ya, yang pertama adalah 138. Nah, kita hitung berapa orang yang tingginya 138. Ternyata cuma ada satu, berarti jumlahnya satu. Jadi jumlah di sini adalah menandakan jumlah si datum ini. Ya, oke. Lalu yang kedua 139, karena bisa 138 adalah 139. Ada berapa orang? Satu, dua. Ada dua orang. Lalu habis 139 berarti 140 ya. 140 ada berapa orang? Satu, dua. Ya, ada dua orang. 141, satu, dua, tiga. Ada tiga. Lalu 142, satu, dua. Ada dua. Nah, lalu jumlah yang di sini adalah jumlah semuanya. Ya, jumlah datumnya. Ya, atau jumlah biasanya banyaknya siswa. Biasanya begitu ya. Banyaknya siswa adalah 10. Ya, jumlah di sini menandakan banyaknya siswa. Kenapa? Karena jumlah 10 ini sama dengan jumlah siswa ini. Putri, Leo, Alika, Siva, Sian, Diana, Eka, Afifa, Widi, dan Farel. Begitu ya. Jumlahnya 10 sama dengan jumlah yang ada di sini. Jadi beda ya. Jumlah yang di sini dengan jumlah yang di sini itu berbeda. Oke. Nah, setelah jadi diagram tabelnya, ya kita bisa ubah ke dalam diagram batangnya. Tuh. Ini masih data yang sama. Kita tinggal ubah. Ketika kita mau mengubah tabel ini ke dalam diagram batang atau garis, kita harus lihat ada berapa kategori. Di sini ada dua kategori ya, tinggi badan dan jumlah siswa. Mana yang horizontal, mana yang vertikal, ya. Sebenarnya bebas ya. Kamu mau bikin yang tinggi badan di sebelah sini atau beasiswanya sebelah sini, banyak siswanya di sebelah sini juga boleh sih. Ada juga yang begitu. Cuman saya maunya kamu bikin yang simpel dulu aja, ya. Jadi tinggi badannya adalah yang horizontal, yang mendatar, ya. Horizontal itu yang mendatar. Lalu yang vertikal adalah banyaknya siswa ke atas begitu. Nah, di sini kamu tinggal masukkan deh
angka-angkanya. 138 ada 1 orang, berarti masukin 1 orang. Ya, 139 ada 2 orang, begitu. Nah, kenapa terlihat rapi ya data ini ya, tabel ini ya? Sorry, diagram ini terlihat rapi karena dia menggunakan skala yang sama, yang teratur. Jadi kamu nggak boleh sembarangan, makanya gunakan penggaris. Ya, lihat 0,5 0 ke 0,5 jaraknya 0,5 ya. 0,5 ke 1, 0,5 juga. 1 ke 1,5, 0,5 juga. Jaraknya sama terus ya. Oke? Nggak boleh beda-beda. Harus sama. Lalu, perhatikan yang lain ya, kelengkapan diagram harus penting ya. Bahwa judul diagram harus selalu ditulis agar datanya jelas begitu ya. Lalu yang ini kategorinya juga harus ditulis dalam sentinya. Karena kamu nggak tahu kan 138 ini dalam meter atau dalam apa begitu ya. Kamu harus tulis dalam senti, begitu harus jelas. Semuanya harus clear. Oke, lalu berikan warna yang baik agar ini lebih menarik perhatian seseorang untuk membacanya ya. Oke, itu tujuan dari pembuatan diagram ya, untuk mempermudah, untuk menarik daya orang untuk membacanya begitu ya. Kalau orang lihat bentuknya udah males, mesti ya orang nggak akan tahu informasi begitu ya. Jadi dengan statistika ini, penyajian data ini, data dikemas secara mudah dan menarik sehingga orang itu bisa diberkati begitu. Lalu setelah kita membuat diagram batang, kita akan membuat diagram garis. Sebenarnya nggak ada bedanya, sama, hanya bentuknya saja ya. Komponen yang lainnya semua sama, judul, lalu yang keterangan juga kategorinya ini yang horizontal dengan vertikal juga sama begitu ya. Skalanya juga sama saya gunakan, tapi bentuknya aja. Pertama kamu harus buat titik-titiknya ya. Titiknya harus lurus nih dengan kategorinya. 138, titiknya di tengah-tengahnya ya. 1, 2, lalu 2 lagi ya. Pertama kamu buat titik-titiknya dulu, baru habis itu kamu hubungkan garis titik-titiknya dengan garis ya. Garisnya itu nggak boleh kamu langsung garis ya, pakai penggaris biar lurus. Oke, gini. Oke, kita langsung aja ke contoh soal yang kedua. Saya punya contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada data yang lain, yaitu data mengenai kesukaan, warna kesukaan ya. Nah, kalau kamu hitung di sini jumlah siswanya, berarti siswa yang menjawab putih itu 1, orang pertama, orang kedua bisa gitu ya. Nah, tadi di awal dibilang ada yang namanya datum. Nah, kalau yang ini mana datumnya? Ya. Jadi warna putih, warna biru, ini adalah datum sebenarnya. Datum ya. Begitu. Ya, bedanya adalah datum 1, datum 2, sesuai urutan aja begitu. Nah, data ini data mentah ya. Jadi kamu harus ubah data ini ke dalam yang lebih sederhana terlebih dahulu, yang lebih mudah yaitu ke dalam tabel frekuensi. Kita harus lihat kategorinya. Ya, pertama harus kamu buat kategorinya, yaitu warna dengan jumlahnya. Ya, di sini saya gunakan frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah siswanya. Ya, berarti siswa yang memilih warna putih berapa orang, begitu ya. Di sini. Nah, di sini saya sudah buatkan kategorinya biar lebih mudah ya dalam menjelaskan. Nah, ada warna biru, coklat, hijau, hitam, kuning, merah, orange, putih, ungu. Nah, semua warna muncul 1 kali, nggak boleh 2 kali. Padahal di sini banyak banget ya. Yang milih putih ada berapa kali nih? 1, 2, 3. Ya, ada 3 ya. 4, ada 4. Ada 4 yang milih putih di sini ya. Nah, tapi yang di sini ditulis cuma 1 kali putihnya. Ya, nggak boleh. Jadi ini nggak boleh kamu tulis banyak-banyak begitu. Jadi nggak efisien lagi. Begitu. Nah, sekarang kita harus menuliskan warnanya pun harus memperhatikan urutan abjad. Ya, kalau angka itu kita urutkan dari yang kecil sampai yang besar, tapi kalau yang huruf kita urutkan dari abjad terdekatnya ya. Yang abjad pertama, sorry. Habis A dulu, kalau A nggak ada berarti langsung ke B ya, warna biru. Habis itu C, lalu ke hijau, lalu ke hitam. Lihat, perhatikan ada yang agak berbeda ya. Hijau dengan hitam, kenapa harus hitam di bawah, hijau di atas? Karena H sama dengan H benar, I sama dengan Hi benar sama ya. Tapi mereka berbeda di J sama T. Duluan mana J sama T? Duluan J. Makanya hijau ditulis di atas, hitam ditulis di bawah. Habis H,
Ya, yang paling terdekat adalah kuning yang berurutan ya. Habis kuning, merah, orange, putih, ungu. Nah, sekarang kita masukkan ya jumlah datumnya ya. Biru ini datumnya berapa jumlahnya? Kita lihat aja, gampangnya kita coret warna yang sudah kita pilih. Ya, biru 1, ya. Lalu 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, warna biru ya. Coklat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Hitam, hitam 1, 2, ada 2. Kuning 1, kuning 2, 3, 4. Merah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu orange 1, 2, 3. Putih 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ungu 1, 2. Ada 2. Ya. Oke, kalian harus hati-hati ya dalam memasukkan data ini ya. Nggak boleh sembarangan. Harus kamu gunakan cara yang terbaik kamu. Gimana? Kalau saya kan coret-coret gini yang sudah saya sebutkan, saya sudah saya hitung, saya coret begitu. Kalian juga bisa gunakan cara yang sama seperti saya atau cara yang lain juga terserah. Lalu sekarang perhatikan ya. Lihat ini. Frekuensi di sini ya beda dengan jumlah yang ada di sini. Ya, jumlah di sini ini menandakan banyaknya datum. Jadi warna biru ya. Datum biru ini ada 5. Datum coklat ada 6, begitu ya. Ada 6. Lalu yang hijau ada 7, begitu ya. Menunjukkan frekuensi atau jumlah dari setiap warna ini, ya. Sedangkan jumlah keseluruhan ini adalah total semuanya, keseluruhan data tanpa melihat warnanya ya. Nah, biasanya jumlah yang di sini ini mewakili seluruh responden atau orang-orang yang sudah terlibat di sini ya, banyaknya data, begitu. Biasanya jumlah ini simbolnya adalah N kecil, begitu. N kecil ya, N kecil. Jumlahnya berapa nih kalau kamu jumlahkan? 40. Berarti ada 40 anak begitu ya, di dalam kelas ini. Oke, dari data ini kita akan bisa ubah ke dalam bentuk diagram batang. Sama aja kayak tadi, ya. Harus lengkap, ya. Judulnya ada, lalu keterangan juga ada, begitu harus lengkap. Lalu sekarang kamu harus perhatikan skalanya. Ya, di sini tadi yang awal kan 0,5, di sini saya skalanya 1. 0 ke 1, 1 ke 2 itu kan 1 skalanya. 2 ke 3 1. 3 ke 4 1 skalanya ya. Jadi kamu harus gunakan skala untuk frekuensinya. Nggak boleh asal. Oke? Lalu gunakan warna biar lebih menarik begitu. Ya. Dan harus akurat. Tidak boleh miring sana miring sini ya. Harus akurat lurus. Ya, karena ini data, yang namanya data itu harus benar-benar fakta real, tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh multitafsir begitu, harus jelas ya, harus jelas ya, dari judulnya harus jelas begitu, tentang apa, terus kepada siapa, lalu di daerah mana gitu ya, itu harus jelas semuanya. Nah, lalu yang terakhir ini adalah diagram garis
ya, sama kayak diagram batang, ya. Seperti ini, hanya saja kamu harus perhatikan ya titik-titik ini ya. Titik-titik ini pertama kalau kamu mau gambar diagram garis, kamu harus mulai dari titik-titik ini dulu. Setelah backgroundnya jadi, ya, diagramnya jadi, begitu ya. Maksudnya ini keterangan-keterangannya. Jadi kamu tinggal isi titik-titiknya. Titik 1, titik 2, titik 3 ini harus sesuai dengan angkanya ya, nggak boleh miring-miring, nggak boleh turun sedikit atau lebih sedikit, begitu harus pas. Lalu titik-titik ini kamu hubungkan dengan penggaris, bukan dengan tangan kosong, begitu ya. Langsung kamu tarik garis gitu, nanti miring dia, harus lurus, nggak boleh miring-miring. Oke, sampai di sini uh, mengenai menggambar diagram ya. Intinya prinsipnya adalah urutannya ya, perhatikan ya. Kamu harus dari data mentah harus diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana terlebih dahulu, yaitu diagram. Tabel dulu ya, ke dalam tabel dulu, baru ke dalam diagram, begitu ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.